warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kalasina Agaki dari SD Impres Mangga 2, peserta PPD dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Cendrawasih. Sebagai tugas akhir dengan pembimbing dan guru PAMON. Dengan perangkat pembelajaran RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu Guru. Semuanya sehat? Tuhan Sehat, Sehat, Bu. Pujian kita panjatkan kepada yang memberi napas kehidupan. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mana Ahmad? Ahmad Hidayat, pimpin doa. Ada Bu. Nah, Ahmad silakan pimpin doa. Baik Bu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan saya akan bawakan saya Muslim, yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai Bu Guru. Terima kasih Ahmad. Ya, sekarang Ahmad yang bertugas. Mungkin nanti di hari-hari berikut teman yang lain lagi bertugas. Ya, baik. Berdoa adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah. Mari kita lihat satu persatu. Sebelumnya, Ibu bagikan LKPD dulu kepada kelompok-kelompok. Silakan. Nanti diperhatikan LKPD yang telah Ibu bagikan. Ya, kita lanjut kepada yang berikut. Nanti untuk kelompok 1 dipimpin oleh Rianto, kelompok 2 Edi Salasa, kelompok 3 dipimpin oleh Borna Beata Situmorang. Ya, baik. Kita lihat yang berikut, kompetensi pengetahuan dan indikator pencapaian yang kita akan pelajari pada pertemuan kita hari ini. Pelajaran kita adalah Bahasa Indonesia KD 3.2, menggali isi teks, penjelasan, eksplanasi yang didengar dan dibaca. KD pengetahuannya menyajikan hasil penggalian informasi dan teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menyebutkan arti teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Itu untuk kelompok 3. Nanti kelompok 3 perhatikan baik-baik ya. Lalu yang kedua, setelah membaca materi teks eksplanasi, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi ilmiah secara tepat. Nah, ini Ibu tugaskan untuk kelompok 2. Nanti kelompok 2 perhatikan baik. Lalu yang ketiga, setelah membaca materi teks eksplanasi, peserta didik mampu menyebutkan kaidah kebahasaan teks eksplanasi secara tepat. Dan selanjutnya, itu tugas yang bisa kita bahas pada hari ini. Mari kita masuk kepada yang berikut. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan satu proses yang bersifat ilmiah. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmiah, fenomena seperti fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Fungsi teks eksplanasi adalah menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Tujuan dari teks
adalah memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmiah, fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Itu makna dari teks eksplanasi ilmiah. Lalu kita lihat fungsi sosial teks eksplanasi ilmiah adalah menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Tujuan dari teks adalah memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Kelompok 2, perhatikan ya. Teks eksplanasi ilmiah memiliki struktur berpikir yang membedakan dengan jenis teks lainnya. Bentuk struktur teks eksplanasi adalah 1. Judul adalah nama yang tersirat dari teks eksplanasi ilmiah. Jadi struktur teks eksplanasi ilmiah itu 1, judul. Contoh, penemu yang mengubah dunia. Lalu yang kedua, pernyataan umum atau pembukaan. Merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Jadi itu yang kedua. 1 tadi judul, yang kedua pernyataan umum. Penulisannya harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi hingga selesai. Yang ketiga, deret penjelas. Eksplanasi merupakan isi inti. Ya, deret penjelas atau eksplanasi di sini adalah inti. Merupakan inti penjelasan yang disampaikan. Bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam berdasarkan urutan waktu. Yang keempat, interpretasi atau kesimpulan merupakan gambaran akhir tentang apa yang disampaikan. Bagian akhir atau penutup berisi inti, asari, atau simpulan dari topik atau proses yang dibahas. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan dari struktur eksplanasi ilmiah. Perhatikan ya, kelompok 2 ya. Bentuk struktur teks eksplanasi ilmiah terdiri dari 1, judul. Yang kedua, pernyataan umum atau pembukaan. Yang ketiga, deret penjelas atau eksplanasi ilmiah. Yang keempat, interpretasi. Sampai di sini kelompok 2 bisa paham? Iya. Paham Bu Guru, paham. Ya, baik. Iya. Kita lanjut ya. Kelompok 1, perhatikan ya. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Dari teks eksplanasi yaitu 1, bersifat ilmiah dan informatif. Artinya, eksplanasi itu bersifat ilmiah, informatif itu nyata ya, benar-benar hal yang terjadi, tidak dibuat-buat. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Seperti tadi kita sudah lihat di depan, ada gambaran di depan penemu yang mengubah dunia. Seperti Michael Faraday yang menemukan arus listrik, itu bersifat ilmiah. Lalu yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca atau mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Ya, bersifat informatif. Jadi yang pertama, kaidah kebahasaannya yaitu bersifat ilmiah dan informatif. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Yang keempat, ditulis untuk membuat justifikasi bahwa yang dipaparkan itu adanya fakta. Ya, seperti itu. Lalu untuk menemukan informasi
Dari teks eksplanasi perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu pahami judul teks, baca keseluruhan isi teks, cari kata kunci yang menjadi ide pokok dari setiap paragraf. Yang keempat, cari makna arti kata di dalam kamus. Catatlah pokok-pokok informasi dengan mengajukan pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sampai di sini anak-anak sudah paham atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu Guru. Sudah. Sudah, Ibu Guru. Kelompok 1 bagaimana? Rianto, Rafa, dan teman-teman terkait kaidah bahasa. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Iya, bagus. Rianto dan teman-teman semangat ya. Iya, Bu Guru. Iya. Ya, Guru. Sampai jam 5. Ya, saya sampai jam 5.20. Guru, Sri itu ribut Bu Guru. Oh ya, Sri. Sri, perhatikan ya Sri ya. Baik, ini tugas kelompoknya ya. Kelompok Ya, Bu. 1, Ya, Bu kaidah Guru. kebahasaan. Kelompok 2, ini struktur teks eksplanasi. Tulis jawabanmu di LKPD ini ya. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Apa, Ibu Guru? Dijawab. Ya, Nanti, silakan dijawab anak-anak. Oh iya, Ibu. Jawab dulu nanti. Ya. Ya, dijawab dulu. Nanti kalau sudah dijawab bisa dipresentasikan ya. Iya, Ibu. Ya. Nanti siapa yang catat, siapa yang bertugas presentasi. Eksplanasi. Apa? Struktur teks eksplanasi. Deskripsi. Apa saja ya? Bagaimana Ibu putar kembali? Ibu bacakan kembali. Tidak, Bu. Kelompok Sudah 3 jelas? sudah ingat. Kalau Oh kelompok ya, 3 bagus sudah Borna. ingat. Borna, bagus. Dan teman-teman, semangat. Kelompok 2, bagaimana Edi? Edi dan teman-teman bisa? Jaringan saya hilang tadi Bu. Oh, ada temannya yang bisa membantu Edi kah? Umi Iftari, bagaimana? Bisa membantu Edi? Ini saya punya juga agak gangguan, Bu. Sri Harmini, bagaimana Sri Harmini? Nggak dengar, Bu. Sri Harmini bisa menjawab pertanyaan tidak? Struktur Belum bisa. Bentar, Oh ya. pikirkan dulu. Ya, silakan dipikir-pikir, tapi dilihat ke materi ya. Kasih kembali materi. Kembalikan materi. Materi tadi. Ya, ya itu Ibu sudah menunjukkan materi. Bisa dilihat di materi ya. Itu tulisannya kecil sekali. Oh iya, Ibu perbesar. Pembukaan kecil. Apa? Sudah? Kalau sudah nanti kirim ya. LKPD-nya nanti dilaporkan ya. Ada kelompok yang sudah siap? Bagaimana? Kelompok 2 bisa? Kelompok 1 bisa? Oh ya. Kelompok 3 sudah bisa? Sudah, Bu. Bisa. Oh ya, siapa Bisa, yang Ibu. sudah bisa? Bisa dipresentasikan. Itu pernyataan umum, pertama pernyataan umum atau pembukaan, begitu kah Ibu? Bu Guru? Ya, struktur Kedua, deretan penjelasan atau isi. ya. Dan ketiganya penutup atau interpretasi. Ya, Terus keempatnya apa ya Bu Guru? Saya tidak paham. kembali ke materi tadi. Kesimpulan kah atau bagaimana? Ya, sabar. Ibu tunjukkan Saya lagi Bu Guru. ya.
Ya, Oh, ini Bu, Bu Sri itu ada judul tadi di atas itu judul, terus pernyataan umum, deret penjelas, sama interpretasi Bu Guru yang untuk struktur Oh, teks eksplanasi Bu ya, Guru. bagus. oh Pintar, iya. Istri, bagus, sudah menjawab. Ya, Dok. Ya, bagus sekali. Teman-teman yang lain dari kelompok lain bisa menanggapi dari jawaban teman-teman dari kelompok 2. Iya, kelompok 3, Bu. Ya, silakan. Kelompok 3 setuju dengan yang yang teman Edi tadi sebutkan, struktur teks eksplanasi. Ya, Setuju Ibu, begitu. ya, bagus Borna. Lalu jawaban kelompok 1 bagaimana? Rafa, Rianto Rafa, kelompok 1 atau kelompok 3 menjawab pertanyaannya dulu. Ya, kelompok 3. Bagaimana jawaban kelompok 3 dari LKPD tadi? Kelompok 3 tadi fungsi dari teks eksplanasi ya Ibu Guru. Ya, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi atau makna dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmiah. Fungsi sosial. Fungsi sosial teks eksplanasi adalah menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Begitu Ibu Guru jawaban kelompok 3. Terima kasih. Bagus Borna dan teman-teman. Kelompok 3, kelompok 1 bagaimana? Setuju Bu Guru. Bagaimana? Setuju Bu Guru, jawabannya Bruna Bu Guru. Bagus, Edi. Pas Bu Guru, pas jawabannya. Nah, sekarang Rianto dan teman-temannya, bagaimana hasil kerjanya? Kelompok 1. Kaidah kebahasan dari teks eksplanasi. Ya Pak Bu. Mana tadi soalnya Bu? Nah, Sebutkan 4 kaidah kebahasan dari teks eksplanasi. oh, saya salah tadi. Saya kerjakan. Kelompok 1. Ibu coba kembali ke materi dulu yang tadi. Oh ya, ya. Iya, di situ ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya, Yang apalagi? pertama, bersifat ilmiah dan informatif. Lalu yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai. Sabar Ibu. Kasih maju. Mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Bagus. Yang keempat, ditulis untuk membuat justifikasi bahwa yang dipaparkan itu benar adanya atau fakta. Begitu Ibu. Ya, bagus sekali Maria. Bagaimana kelompok lain bisa menanggapi? Kelompok 3 setuju Ibu yang disebutkan teman-teman. Bagus sekali. Kalau sudah,
kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan evaluasi yang nanti Ibu bagikan, bisa dikerjakan, baru dikumpulkan. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Kalau tadi laki-laki yang berdoa, sekarang yang perempuan yang berdoa. Naomi Madendang, pimpin kita dalam doa. Silakan Naomi. Bisa Bu Guru. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah belajar. Berkati Ibu Guru dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Naomi. Sama-sama Ibu. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang anak-anak. Sampai berjumpa pada pertemuan kita yang berikut dalam kelanjutan dari pembahasan teks eksplanasi ilmiah. Contoh bagaimana arus listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Itu yang perlu anak-anak pelajari pada buku tema 3, subtema penemu yang mengubah dunia. Jadi anak-anak tolong membaca itu di rumah ya. Selamat siang, sampai berjumpa lagi. Selamat Selamat siang. siang, Ibu. Guru.